Puji, puji Tuhan. Pastor John, Naja Kim. ada suara ya, Difong? Iya belum. Oh, maaf, mic Oh, saya ini. ketutup. Puji Ya. Tuhan. Thank you. Terima kasih Ibu Lili Handayani. Mic saya ketutup, sorry. Ya, baiklah, Bro Salin, shalom. Saya ngecek dulu di sana apakah mic-nya aman? Di sana signalnya aman, Bros? Mic bisa dibuka? Oke, Pak John. Oke, praise the Lord. Haleluya. Baiklah teman-teman sekalian, oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-390. Yes, suaranya sudah terdengar. Amin. Baik, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam taburan keadilan ya. Taburan keadilan. Mungkin saudara baru pernah dengar tema ini, saudaraku ya. Ini tema ini saya baru dapat juga dari Tuhan dan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan kita akan belajar apa itu taburan keadilan ya. Saudara, karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil ya, sifatnya adil. Nah, manusia itu kebanyakan tidak adil ya, saudaraku. Itulah sebabnya banyak masalah terjadi. Nah, hari ini kita akan bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam taburan keadilan? Ada, sudah pasti ya. Lalu bagaimana kalau itu ketidakadilan ya? Kalau tidak adil, apakah kemuliaan Tuhan ada di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah tentu tidak ada. Ya, oke. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memahami rahasia ini, kemuliaan Allah dalam taburan keadilan, karena Alkitab berkata siapa menabur dia akan menuai. Katakan amin. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak juga. Betul ya? Tidak menabur, tidak menuai. Itu adil namanya. Ya, orang yang bekerja maka dia akan menjadi orang yang sukses ya, dia akan mendapatkan apa yang dia rindukan, yang dia mimpikan. Itu adil. Orang yang tidak bekerja tidak mendapat apa-apa ya, itu adil saudaraku. Banyak doa, banyak mujizat, sedikit doa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat ya. Banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan, sedikit berdoa, sedikit pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Itu adil saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur keburukan, engkau menuai keburukan. Jadi apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai ya. Sampai kalau kita pergi ke sebuah danau atau ke telaga yang airnya tenang, dan ketika ambil batu, kita ambil batu dan kita melemparkan ke tengah-tengah telaga atau danau itu, saudaraku, tiba-tiba batu yang jatuh dalam danau atau telaga itu dia menghasilkan ya sebuah gelombang, dan gelombang itu dari sana makin mendekat, makin membesar dan merapat kepada kita. Jadi artinya apapun setiap perbuatan yang kau lakukan di hadapan Tuhan itu akan kembali kepadamu. Oke, mari kita lihat ya kemuliaan Allah dalam taburan keadilan. Nah, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan untuk mengajarkan kita malam ini bahwa setiap jerih payah pengorbanan kita itu tidak ada yang sia-sia ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Mas bacaan Alkitab malam ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Itu adil. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau yang giat untuk Tuhan. Dan ketika engkau terus melakukan dengan tekun, dan waktu Tuhan ingat akan segala kesetiaanmu, ketekunanmu, dan Tuhan memberkati engkau, itu adil, saudaraku ya. Memang awal mulanya saudara pontang-panting, susah payah, benar-benar penuh dengan beban berat, tapi engkau tetap setia dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan ingat kepada apa yang kau lakukan itu, dan Tuhan mulai memberkati kehidupanmu, bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati, itu namanya adil. Katakan amin ya. Tidak ada jerih payah pengorbanan kita yang sia-sia di hadapan Tuhan ya. Maka nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian malam hari ini. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menyapa kita semua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. 1, berdirilah teguh. 2, jangan goyah. 3,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin ya, saudaraku ya. Engkau yang melayani Tuhan malam ini, engkau yang datang juga beribadah malam ini, kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, yang belum tahu harus tahu malam ini ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang Alkitab katakan, jeripayamu tidak sia-sia. Ibadah-ibadah yang seperti ini di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Yang sia-sia itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan, hatinya kosong, hatinya gelisah, hatinya susah, hatinya sedih, hatinya takut, hatinya khawatir, hatinya bimbang, hatinya tidak tenang, hatinya dalam keadaan gak karu-karuan. Tapi engkau dan saya yang sadar bahwa engkau punya persoalan, saya punya persoalan, kita punya persoalan. Kita datang kepada Tuhan yang bisa menolong kita meskipun suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak tidak bisa menolongmu, menantu mertua tidak bisa menolongmu, kakak beradik tidak bisa menolongmu, bos majikan, sahabat baik, sahabat jauh tidak bisa menolongmu. Hanya satu pribadi yang bisa menolong engkau dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dokter yang paling pintar dalam medis pun tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, obat yang diberikan pun tidak mempan menyembuhkan penyakitmu. Hanya Yesus yang bisa menolong kita sekalian. Katakan amin ya. Karena itu tidak sia-sia, saudaraku. Dere Gusti ora ruginya tane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahe. Jadi ikut Yesus itu tidak sia-sia, saudaraku. Yang sia-sia itu kalau mereka tidak ikut Yesus, ataupun kalau mereka ikut juga tapi hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu tidak akan pernah maksimal. Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau engkau ikut Yesus dengan paradigma yang benar, dengan konsep yang benar, dengan motivasi yang benar, engkau ikut Yesus karena engkau cinta Yesus, karena engkau ingin lebih dekat dengan Dia, karena engkau ingin lebih mengenal pribadi Dia, maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau ucapkan, Tuhan melakukan semuanya itu lebih daripada apa yang engkau harapkan. Katakan amin. Mujizat ajaib tiba-tiba terjadi kepada orang-orang yang ikut Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudaraku. Mari kita lihat Bapak Ibu, untuk bagian penting ini saudara-saudara. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam taburan keadilan. Bilang taburan keadilan. Amin, saudara-saudaraku ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama, kita memahami akan apa itu taburan keadilan. Bagi semua orang percaya yang apa saudaraku? Semua orang percaya yang giat, katakan giat. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab memberikan sebuah jaminan, sebuah garansi, jeripayamu tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Nah, ada satu ilustrasi. Ketika ada satu restoran, dia sedang baru buka dan dia ingin mencari banyak pengunjung, saku ya. Dan ketika restoran itu dibuka, Bapak Ibu sekalian, ramai sekali. Anda tahu kenapa ramai? Karena ada satu moto, ada satu slogan yang dipasang di restoran itu, ya. Slogan atau moto itu berbunyi, makan hari ini bayar, besok gratis, ya, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan, makan hari ini bayar, besok gratis. Jadi kalau hari ini orang datang makan, dia bawa uang, dia bayar, nanti besok itu gratis. Ya, saudara, suatu hari ada seorang pengunjung karena dia senangnya, oh makan hari ini bayar, besok pasti gratis. Ya, saudaraku, dia datang saudaraku dengan semangat yang luar biasa. Dia makan, saudaraku ya, makan dia bayar, dia pikir besok gratis. Nah, besok dia datang, Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia makan, saudaraku, dan pada waktu dia mau keluar, ya, dia pikir bahwa hari ini gratis karena kemarin dia sudah bayar. Waktu dia keluar, tiba-tiba dicegat oleh security. Security bilang, Pak, bayar dulu, baru Bapak keluar meninggalkan restoran ini. Dia marah, dia protes. Loh, katanya makan hari ini bayar, besok gratis. Kemarin kan saya sudah bayar, berarti hari ini gratis. Lalu security bilang, coba baca tulisan itu baik-baik. Makan hari ini bayar. Jadi kalau Bapak hari ini makan, bayar nggak? Bayar. Nanti besok itu gratis. Ya. Dan
Dia bilang, oh kalau gitu makan hari ini bayar. Iya bayar, nanti besok itu gratis. Nah nanti kalau besok itu sudah jadi hari ini lagi saudaraku. Jadi makan hari ini bayar, besok gratis. Ya, jadi itu namanya adil saudaraku. Jadi kita makan di restoran manapun, kita nggak bisa gratis Bapak Ibu. Kita makan, kita harus bayar saudaraku ya. Itu adil saudaraku. Amin. Nggak mungkin kita makan di restoran ini, lalu kita bayar di restoran yang lain. Kan tidak mungkin ya. Kita makan di restoran ini, ya kita bayar di sini. Kita makan di restoran sana, ya bayar di sana Bapak Ibu sekalian. Nah itu namanya adil. Sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang namanya hari ini Bapak Ibu sekalian itu tetap ya bayar. Makan hari ini bayar, besok gratis. Kalau besok itu urusan besok. Tapi hari ini ya hari ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan kita itu sudah mengatur sedemikian rupa. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari-hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah, beban berat, karena memikirkan masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua yang terganggu, mertua menantu yang terganggu, kakak beradik yang terganggu. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Datang dengan iman. Hari ini engkau jumpai Tuhan. Maka hari ini juga engkau terima akan lawatan Tuhan. Hari ini juga engkau terima kekuatan, kemenangan. Hari esok ya hari esok itu sudah sendiri lagi. Lain cerita. Tapi yang penting hari ini Bapak Ibu. Sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Oke. Dan ini kita dapat pelajari tentang saudaraku, kemuliaan Allah dalam taburan keadilan ya. Mari kita lihat saudara, kita bisa pelajari dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh sukacita, membuat hati kita merasa marem, merasa saudaraku dalam keadaan damai sekali saudaraku ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Jadi orang-orang yang mengerti rahasia firman itu hatinya tenang. Betul dia dalam persoalan, betul engkau dan saya dalam pergumulan, dalam masalah beban berat, kita nggak bisa menghindar yang namanya masalah itu ada. Tapi karena kita dekat dengan Yesus, sumber ketenangan, sumber damai sejahtera, hati kita itu tenang, hati kita damai sekali. Amin saku. Orang di luar sana lagi stres, lagi depresi, lagi frustrasi, bahkan lagi crazy. You know crazy? Orang lagi begini Bapak Ibu ya. Jam 8:15 ketawa sendiri, menangis sendiri selaku itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, itu orang yang sudah gila ya. Karena apa? Dia sudah nggak kuat mengatasi segala persoalan hidupnya. Nah, hari ini bersama dengan Yesus, persoalan apapun kita bisa melewati dengan baik. Amin. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, karir, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, masalah anak, masalah mertua, menantu, semuanya bisa teratasi kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus. Katakan amin. Siapa percaya kita ikut Yesus tidak pernah sia-sia. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sia-sia kalau mereka tidak ikut Tuhan dengan segenap hatinya. Oke, kita akan lihat dari ayat-ayat tersebut yang tadi sudah disebutkan itu, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam taburan keadilan. Nah, ini menarik sekali saudaraku. Kemuliaan Allah dalam taburan keadilan. Mari kita akan lihat siapa orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam taburan keadilan. Mari kita lihat yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menyadari bagaimana saudaraku. Dia menyadari firman yang tertulis telah datang memberi semangat baginya untuk bekerja lebih giat lagi. Haleluya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 9 ayat 10. Iya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Amin. Amin, saudaraku.
Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa semua kita lebih banyak saudaraku bergerak, proaktif ya. Dikatakan dalam ayat ini atau kitakah yang ia maksudkan, ia ini adalah Tuhan yang ia maksudkan, ya untuk kitalah hal ini ditulis. Jadi untuk kita firman ini ditulis saudaraku. Apa yang ditulis di dalamnya? Dikatakan bahwa yaitu pembajak harus membajak. Itu pekerjaannya seorang pembajak, dia harus membajak. Dalam apa? Dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan juga. Untuk apa? Untuk memperoleh bagiannya. Jadi baik pembajak maupun pengirik, mereka sama-sama giat melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Namun mereka punya pengharapan, mereka akan memperoleh apa yang menjadi bagiannya. Saudara-saudara, kalau engkau sadar bahwa engkau melakukan apapun dalam hidup ini, engkau punya pengharapan bersama dengan Tuhan, aku berhasil, bersama dengan Tuhan, aku menang, bersama dengan Tuhan, aku akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan. Orang boleh berkata macam-macam, orang boleh memprediksikan macam-macam, bahwa haya, hali-hali, susah telus, hali-hali, lugi telus. Tapi kalau engkau punya pengharapan pada Yesus, Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dia sanggup mengubahkan kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan. Amin. Dia sanggup mengubahkan sakit penyakitmu menjadi kesembuhan bagimu. Haleluya. Jadi lakukan apapun dalam pengharapan. Nah, waktu engkau punya pengharapan, engkau taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan menaruh pengharapan pada manusia. Jangan menaruh pengharapan pada suami. Suami bisa mengecewakanmu, istri bisa mengecewakanmu, anak bisa mengecewakanmu, menantu mertua bisa mengecewakanmu, sahabat baik, teman dekat, teman jauh bisa mengecewakanmu, kakak beradik bisa mengecewakanmu. Tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin ya. Sebuah pujian yang indah berkata, tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa, suku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Juga malam ini, saudaraku, jangan pernah kau menaruh pengharapanmu kepada siapapun, termasuk juga kepada dokter. Dokter juga manusia. Dokter bisa sakit? Bisa. Dokter bisa mati? Bisa. Kenapa? Karena dia manusia. Taruhlah pengharapanmu saat engkau sakit. Taruh pengharapan pada Yesus. Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yesus yang sanggup mengatasi segala persoalanmu. Katakan amin. Ya, ini dia. Jadi yang pertama, menyadari bagaimana bahwa firman yang tertulis telah datang memberi apa? Bilang semangat. Memberi semangat baginya, bagi saudara dan saya. Untuk apa? Kita bekerja lebih giat lagi bagi Tuhan. Dulu kita nggak giat, oh sekarang lebih giat dengan Tuhan. Dulu kita nggak giat membaca Alkitab, sekarang lebih giat baca Alkitab. Dulu kita nggak giat berdoa, sekarang lebih giat berdoa. Dulu kita nggak giat beribadah, sekarang lebih giat beribadah, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kalau Tuhan izinkan banyak persoalan terjadi, tidak pernah habis-habisnya masalah dalam hidupmu. Yang satu datang belum selesai, ada lagi yang baru. Yang baru datang, ada lagi yang baru lagi datang lagi, saudaraku. Dan itu memang tujuan Tuhan supaya apa? Mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Katakan amin ya. Kalau orang jauh dari Tuhan, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, hatinya dalam keadaan takut, hatinya dalam keadaan khawatir, hatinya gampang dalam keadaan goyah, goncang, bahkan bisa putus asa. Tapi ketika kau dekat dengan Tuhan, ada damai di hatimu. Haleluya. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Jadi setelah kemuliaan Allah dalam taburan keadilan, orang yang mengerti taburan keadilan itu dia menyadari firman yang telah tertulis, datang memberi semangat baginya. Untuk apa? Bekerja lebih giat lagi. Tuhan, aku yang sakit engkau sembuhkan. Setelah aku mengalami kesembuhan, aku lebih giat lagi bagi Tuhan. Dulu aku dalam persoalan, gak ada jalan keluar, engkau sudah memberi aku pertolongan, maka sekarang aku lebih giat lagi bagi Tuhan. Ya, saudaraku, semakin engkau lihat pertolongan Tuhan, semakin engkau mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, engkau semakin giat bagi Tuhan, bukannya membuat engkau jauh dari Tuhan. Nah, saya kebanyakan sedih melihat orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, bukannya malah mendekat, tapi malah jauh, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, itu orang yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam taburan keadilan, ya. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adil, ya.
Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, Tuhan lihat apa yang sedang kau lakukan di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam taburan keadilan? Mari kita lihat. Taburan keadilan yang kedua, yaitu dia menyiapkan hidupnya. Untuk apa? Dia menyiapkan hidupnya untuk menerima taburan. Taburan apa? Taburan firman benih rohani bagi pertumbuhan imannya. Siapa yang menaburkan firman? Yaitu hamba Tuhan di dalam kehidupan jemaatnya. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 11. Ya, 1 Korintus 9 ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebih akanlah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Amin. Amin. Paulus berkata sebagai seorang hamba Tuhan, jadi jika kami telah menabur benih rohani itu apa? Firman Tuhan, benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Saudara-saudara, jadi kita lihat ya, orang yang mengerti taburan keadilan itu, dia menyiapkan hidupnya untuk dia menerima taburan firman Tuhan, ya, benih rohani bagi pertumbuhan imannya. Itu ciri yang kedua. Kita lihat ciri yang ketiga sekarang, saudaraku. Siapakah orang mengerti kemuliaan Allah dalam taburan keadilan? Ini dia. Yang ketiga dia adalah orang yang memberikan. Memberikan apa, saudara-saudaraku? Dia memberikan keadilan. Katakan keadilan, ya. Memberikan keadilan yang sebenarnya bagi hak pemimpin rohani. Ya, untuk apa? Untuk menikmati yang diharapkan. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 12. Ya, 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Amin. Amin. Luar biasa ya, saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku. Dan jemaat Tuhan yang menerima taburan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan Paulus ini, saudaraku, ya. Dia memberikan keadilan yang sebenarnya, saudaraku. Jadi kalau orang lain saja itu dia mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu, ya. Menuai hasil yang bisa dia tuai dari jemaat, apalagi Paulus yang begitu giat bekerja, saudaraku, ya, non-stop, saudaraku, untuk terus mengajarkan firman Tuhan. Nah, dia punya hak lebih besar lagi daripada orang-orang lain, saudaraku. Nah, itu yang namanya taburan keadilan, ya. Haleluya. Mari kita akan lihat, saudaraku, apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia, luar biasa, ya. Orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia semakin giat dengan apa? Dengan tugas, dan dia peroleh bagiannya. Ketika dia giat, dia memperoleh apa yang menjadi bagiannya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 10. Ya, 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Amin. Amin. Baik pembajak yang membajak dalam pengharapan dan pengirik yang mengirik dalam pengharapan, mereka memperoleh bagiannya. Jadi saudaraku, artinya apa yang kau tabur itu akan kembali kepadamu, ya. Saya masih ingat ada satu ilustrasi, ya. Ada seorang yang sedang mengemis, saudara-saudaraku, ya. Dia mengemis dan pada waktu itu memang dia bawa cermin yang besar sekali. Jadi ketika dia meletakkan cermin itu menutupi wajahnya, saudara-saudaraku, dan orang yang menaruh, ya saudaraku, sesuatu di dalam pundi-pundi pengemis itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika orang itu menaruh, yang dia lihat itu bukan wajah pengemis. Yang dia lihat itu adalah wajahnya dia di depan cermin itu. Jadi setiap siapapun yang menaruh, saudara, uang-uang itu di dalam itu kantongnya pengemis itu, dia melihat bukan lihat wajah pengemis, tapi dia melihat wajahnya dia di depan cermin. Jadi ini ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita tabur itu bukan untuk orang lain, tapi kita tabur itu untuk diri kita sendiri. Katakan amin, ya.
Saudaraku, jadi itu kembali kepada kita, saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kita semua akan memperoleh apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Saya masih ingat Ibu Eka pernah sharing satu ayat firman Tuhan di kitab Amsal ya. Pasal 11, ada orang yang menyebar harta tapi tidak bertambah miskin, tapi ada yang hemat secara luar biasa, ya. Hitung-hitungan begitu kuat, begitu ketat, tapi selalu kekurangan. Falsafah dunia mengajarkan, filosofi dunia mengajarkan bahwa boros pasti bangkrut, kalau hemat pangkal kaya, ya. Kalau boros pasti pangkal bangkrut. Tapi matematika Allah, matematika kerajaan Allah, justru orang yang menabur menuai, saudaraku. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, tidak menabur, tidak menuai. Ada orang menyebar harta, tapi tidak bertambah miskin. Tapi ada yang menghematnya selalu kekurangan, saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu, apa yang kau tabur, engkau tidak akan pernah merasakan itu hilang, tidak akan membuat engkau menjadi miskin. Katakan amin ya. Jadi inilah yang namanya taburan keadilan. Kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menuai hasil duniawi. Menuai hasil duniawi dari mana? Dari jemaatnya yang menerima firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba Tuhan itu. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 9 ayat 11. Ya, 1 Korintus 9 ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Amin. Amin. Jadi lihat ya, saudaraku. Jadi setiap hamba Tuhan menaburkan benih firman. Jemaat yang mendengar firman diberkati. Iman itu menjadi kuat, menjadi bertumbuh. Hati yang susah tidak susah lagi. Hati yang sedih tidak sedih lagi. Hati yang takut tidak takut lagi. Jadi jemaat itu akhirnya dia punya imannya makin kuat, saudaraku. Sebagai rasa terima kasih dia kepada Tuhan, dia kembali memberkati dengan berkat secara jasmani. Ya, jadi saling memberkati. Hamba Tuhan memberkati dengan berkat secara rohani, yaitu firman Tuhan. Dan jemaat memberkati hamba Tuhan dengan berkat secara materi, secara jasmani ya. Jadi saudaraku, bless me and my God bless you, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia luar biasa ya. Dia bercerita orang tuanya itu, saudaraku, mereka sering kedatangan hamba Tuhan ya dari Batu Malang. Nah, ketika hamba Tuhan datang dari Batu Malang, mereka pelayanan di sebuah kota di daerah Mojokerto, dan keluarga ini mereka suka terima hamba Tuhan. Lalu saudaraku, untuk menyambut kedatangan hamba Tuhan, mereka punya sambutannya baik sekali ya, sampai mereka menjamu makan di rumahnya, saudaraku. Lalu anak-anaknya ini protes. Mereka bilang, "Papa, Mama, ini kami anak-anak tidak diperlakukan seperti hamba Tuhan, datang kok dikasih makanan yang enak-enak, kok kita makanannya biasa-biasa." Orang tuanya bilang, "Tidak, ini kita melayani Tuhan. Kita lakukan yang terbaik bagi hamba Tuhan." Anda tahu apa yang terjadi? Saudara, waktu hamba-hamba Tuhan itu mereka pulang, saudaraku, ini tuan rumah ini, mereka dengan murah hati, saudaraku, memberkati hamba Tuhan itu, ya, dengan satu amplop itu dikasih ada sejumlah uang. Dan tahukah saudara, apa yang ditabur oleh keluarga ini, saudaraku, anak cucunya diberkati luar biasa. Ya, salah satu dari keluarga ini, anaknya ini akhirnya jadi hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu diberkati luar biasa sekali. Ya, cucunya itu sempat menjadi Miss Universe untuk Indonesia, ya, saudara, Miss Indonesia. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena belajar menabur sehingga dia menuai, saudaraku, ya. Dulunya miskin, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Nah, ada satu orang Ambon, ya, saya ingat pada waktu itu era tahun 90, ya. Mungkin ada di antara saudara belum lahir di tahun itu, saudaraku. Di tahun era 90, sekitar 89, ya, memasuki tahun 90, saudaraku. Nah, orang Ambon asli, dia mau buka satu bisnis, ya. Dia baru pertama kali terjun di dunia bisnis. Nah, waktu itu dia butuh modal. Nah, modal dia apa, saudaraku? Dia kontrakan rumah orang tuanya pas di jalan raya, jalan besar itu, dan hasil kontrakan itu untuk jadi modal usaha dia. Namun dia ingat akan janji Tuhan, dia sisihkan 1/10. Saudaraku, perpuluhan dia siapkan, saudaraku, dan dia masukkan dalam satu amplop putih. Satu hari ketika dia datang ketemu saya, dia tanya gini, "John, apa kamu sudah punya persiapan untuk berangkat ke luar negeri? Kamu sudah punya paspor, sudah punya visa, kamu sudah punya tiket pesawat?" Saya bilang, "Belum." Dia tanya, "Gimana kamu bisa berangkat?" Saya bilang, "Tuhan yang menyediakan." Tahukah saudara, dia bilang apa? "Besok kamu datang ke rumah saya." Dan ketika saya datang ke rumah dia, Bapak Ibu, Tuhan pakai orang ini, saudaraku, untuk mendukung pelayanan saya, saudaraku, dengan satu amplop yang dia kasih, Bapak Ibu, untuk menunjang pelayanan itu, pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak tidur, saudaraku.
Tuhan memberkati orang ini, saudaraku, orang Ambon asli. Biasa dalam dunia bisnis kan banyak didominasi oleh dari kalangan Tionghoa, tapi ini luar biasa. Dia menjadi rekanan Pertamina, saudaraku. Dia bisnisnya diberkati Tuhan. Sampai istrinya itu sering keluar negeri dan anak-anaknya disekolahkan di Amerika, saudaraku ya. Dia belikan rumah untuk anak-anaknya satu-satu, saudaraku ya. Dan dia berikan juga mobil satu-satu. Dan ketika dia undang saya pergi pelayanan waktu itu di kotanya mereka tinggal, saudaraku, Bapak Ibu saya lihat itu mereka diberkati Tuhan luar biasa. Dan istrinya ini datang jemput saya di bandara dan dia cerita kepada saya, Pak, dulu ketika kami belum punya mobil, kami jalan kaki pergi ke gereja, tapi setelah kami diberkati Tuhan, kami punya mobil, sampai mobil ini nggak bisa muat dalam garasi di halaman rumah. Akhirnya kami terpaksa parkir di luar sampai sungkan dengan tetangga kiri kanan. Saudara-saudara, dan saya perhatikan itu mobil yang paling bagus, dia kasih untuk pelayanan, saku. Gak eman-eman, saku. Itu kita masuk jalan tuh masuk ke desa, ke hutan, pakai mobil itu. Tapi Tuhan berkati mobil yang baru lagi, saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu ya, ini yang namanya taburan keadilan itu pasti akan datang kepada kita sekalian ya. Oke, yang ketiga yang terakhir ini, saudaraku. Ini dia, yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia ya. Dia menjaga motivasi hatinya. Tujuannya apa? Agar pemberitaan Injil ini bisa lancar. Artinya jangan sampai karena sesuatu yang salah sehingga menjadi rintangan bagi pemberita Injil. Ya, kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-12. Iya, 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Amin. Amin. Jadi lewat firman Tuhan ini Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus bahwa aku tidak mengharapkan apa-apa dari kamu, tidak memberatkan kamu. Tapi kalau kamu berikan dengan sukacita, kamu tabur, kamu yang akan menuai. Kamu tidak memberi juga tidak apa-apa. Kami tidak akan kekurangan. Tuhan sanggup memberkati kami ya. Seperti jemaat saudaraku ya di Makedonia itu jemaat yang miskin secara keuangan ekonomi, mereka miskin saudaraku. Tapi mereka kaya. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal memberi, saudaraku. Ya, mereka nggak pelit, nggak medit, nggak kikir, saudaraku. Mereka murah hati, sehingga jemaat ini berkembang luar biasa di Makedonia itu. Saudaraku, jadi ini Paulus menjaga motivasinya, sehingga dia melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang murni, untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian untuk firman Tuhan malam ini. Kemuliaan Allah dalam taburan keadilan ya. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Amin. Malam Pak Melajon. Ya, malam. Terima kasih, mari kita berdoa khusus hati atas firman yang disampaikan oleh hambanya untuk pakai Tuhan untuk kemuliaan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Tuhan, biarlah Engkau urapi kembali supaya kami mengerti akan hikmat Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman-firman yang hidup, yang menyegarkan tubuh jiwa roh kami, memulihkan kami, debakan Tuhan. Memenuhi hati kami supaya kami firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Merema di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan tidak khawatir lagi akan masalah. Tapi kami percaya burung di udara tidak menabur menuai engkau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami dekat padamu Tuhan. Ajarkan kami selalu bergantung kepada firman-Mu, bergantung kepada Engkau, terlebih-lebih di dalam lawatan kami, hati kami Tuhan, supaya dilawat Tuhan sedemikian supaya kami tidak jauh dari Engkau. Seringkali kami jauh dari Engkau. Semakin kami ditolong, harus makin dekat Bapa. Bunyi hari ini Kau jamah anak-anak-Mu tempat ini. Kami tahu kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus-Mu memampukan kami. Buka Tuhan hati kami, buka pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik. Ya Yesus. Terus oleh hamba, penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat kembali Tuhan. Sehingga tidak ikhlaskan demi hari kami terbuka untuk Engkau.
kami mau diselidiki, kami mau dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu Bapa. Ya, Sehingga kami Yesus. hari ini kami dibuka supaya kami mengandalkan-Mu dan kami semakin taat kepada firman-Mu Bapa. Yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John, yang mana Tuhan Engkau merindukan kami Tuhan, supaya kami terus-menerus ditaburi oleh firman Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih. Dan kami memberikan hati kami kepadamu. Semakin hari kami semakin mendekat kepadamu, tidak semakin jauh. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu terus-menerus dalam hidup kami. Hari ini kami Tuhan merasa bangga mempunyai Tuhan yang demikian dahsyat, yang memulihkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, hingga kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus, karena kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Ya, Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam untuk mengenal-Mu. Mari Roh Kudus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, firman yang telah disampaikan Tuhan akan menjadi real dan menjadi dapat. Nah, kami firman Tuhan, kami tidak sabar jauh, tapi kami masih mendekat dan lebih lagi supaya ya. kami tadi kami dibuka, tadi kami mengerti, mengasihi kami. Paham, kami supaya kami seperti Engkau, kami peduli dengan ada di dalam kami merindu apa yang Kau mau dalam hidup kami. Jamah kami semua, saudara kami seiman, dan kami merindukan Engkau bersama satu-satunya Tuhan itu selamat kami dalam hidup kami. Kasih Roh Kudus, dan yang benar. Kami firman yang tertulis di hati kami akan menjadi satu rema dan bukan. Dan kami ingat firman itu dan terjadilah makin hari makin setia dan jauh lagi hamba yang kami hidup. Kami butuh seperti Engkau memberikan hikmat pada Raja Salomo. Sudah Tuhan bukan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saya firman-Mu itu tidak akan terjadi. Biar firman-Mu supaya kami tidak pikir, supaya kami tidak pelita, tapi kami percaya yang mana Engkau buka. Jadi Roh-Mu yang menjelaskan semuanya. Kami tahu Roh-Mu tidak jamaah nama-Mu dari berkuat Allah semesta Tuhan Yesus Kristus Bapa yang bakal raja. Haleluya. Dan siapa yang mampu memulihkan hati, memberikan damai, kekuatan dan terus menghidap lama-lama kekal sampai tanpa akhir. Terima kasih Bapak, hormat, Yesus Kristus, selamat kami yang Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Tuhan berkati Cifung. Ya, kembali pada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih Pak John. Dan juga kepada Ibu Lili Handayani yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Cik Fung yang juga membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dapat dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Ibu Yeti ya. Ya. Ibu Yeti Sulistiorini, silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosalin. Sama-sama. Salam Pak Sarbunan, pendeta Shalom, Bu kita. Yeti. Dan juga selamat malam Bapak Ibu semua yang terkasih sudah hadir di gereja CLCC. Saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya Yes. sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin Yes. baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Amin. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Bapak John. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengumuman, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Yokim. Terima kasih Bu Rosalin, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom. Selamat Shalom. malam. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan,
ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom Live Streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 7 2024 Bapak Anggono Sidoarjo. Tanggal 6 bulan 7 2024 hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lili Handayani Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Sama-sama Pak. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Amen. Baik, bisa dibuka Bro Salin. Ya, terima kasih Ibu Ong Gyo Kim yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Terima kasih. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Bapak Ibu yang mau didoakan langsung open mic ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Silakan dari saudara-saudara sekalian. Dan atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor. Kita akan berdoa ya. Pak Frans Angki, ya. Terima kasih Pak John, waktunya buat saya. Ya, adik saya Julius Oscar, dia punya kreatin sama ureumnya itu tinggi, kreatin tinggi Pak John. Jadi itu ada apa namanya racun-racun di dalam dia punya ginjal Pak John. Jadi dia darah ya. Mohon doakan Pak John. Iya. Sudah cuci darah sudah 2 kali nih Pak John untuk bersih. Dia punya racun di dalam darahnya itu Pak John. Ya. Tolong didoakan dan keluarga saya Pak John ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Pergumulan saya Pak John. Siap Pak Frans Angki. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Halo Pastor John. Ya Pak
Darmawan Pastor, dari Kota kita Medan. Ya. tolong doain saya ya, Darmawan sama Ibu Ana Nova, keturunan gitu, Pastor. Ya, Sama Vanilla Kuliner Medan, Pastor. oke. Baik. Tolong bantu doain. Ya. Pastor, tadi Pastor cerita tentang seorang hamba Tuhan itu Pastor Alex ya? Ya, benar sekali. Oh, Pastor Alex ya. Ya. Kayaknya saya tadi ingat-ingat, saya pernah dengar baca bukunya, Pastor Ya. Alex ya. Ya. Betul ya. Terima kasih, Pastor. Ya. Dia sempat miskin dan akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Oke, Bu Yeti, Pak Romli, silakan nanti kita akan berdoa juga untuk Ibu Puspita ya, Ibu Lianwa, teman Ibu Lince ya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Ya Pak. Ya. Pak John, saya nunggu ini PO biar segera PO. turun. Masih negosiasi. Oke, baik. Jadi nunggu PO turun. Terima Ya. kasih. Ya, oke. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa ya. Malam ini kita juga doakan Ko Anto ya, kesehatannya supaya Tuhan pulihkan kesehatan Ko Anto juga ya. Amin. Oke, Baru amin ya pulang Ko Anto ya. dari rumah dari dokter, Pak John. Oh, baru pulang dari dokter Ko Anto. Iya, makanya masuknya terlambat. Ya, baik Ko Anto. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, adakan tangan di depan layar monitor. Siapa yang sakit malam ini, saudara-saudara, saya akan berdoa dan ketika menyebutkan nama saudara masing-masing, kuasa Tuhan langsung menghampirimu dan imani kuasa Tuhan mendatangimu dan percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan, ya, bukan manusia, bukan hamba Tuhan, tapi Yesus sendiri yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, malam hari ini, haleluya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Di mana tubuhmu yang sakit? Angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, arahkan di depan layar monitor, imani seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Malam ini dalam nama Yesus. Cifung, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Juga bersama istrimu, engkau terima kesembuhan. Dan juga untuk adikmu, Pak Yulis Oscar, engkau terima kesembuhan. Kerating yang sudah tidak tinggi kembali normal, tidak ada lagi racun-racun di dalam nama Yesus. Sudah dibasmi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulawesi ini, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus untuk PO-nya, tidak akan lama lagi Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Deal dalam nama Yesus. Untuk Pak Romli Halomuan Lubis, di dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan kesehatan tubuhmu. Untuk anak Keren, dalam nama Yesus, engkau berbicara lancar, berkomunikasi yang terbaik dalam nama Yesus. Ibu Puspita, dalam nama Yesus. Ibu Lianwa, jangan susah, Tuhan sembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilu Yesus, engkau disembuhkan malam ini. Untuk James, engkau terima kesembuhan. Untuk Pak Darman Lim, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus bersama dengan istrimu Ibu Hana Nova. Tuhan berkati kandungannya sehingga dia akan melahirkan tepat pada waktunya. Tuhan berkati bisnisnya yaitu Vanilla. Dalam nama Yesus kuliner semuanya Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Dalam nama Yesus Tuhan tambahkan order omset akan bertambah-tambah. Dalam nama Yesus Tuhan buat engkau berhasil beruntung. Tuhan pakai engkau memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Bagian belakang, bagian punggungmu sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sehat dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, Tuhan pulihkan, sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Suami, anak, mantu, cucu disembuhkan, dipulihkan. Tuhan berkati engkau dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau sehat. Juga semua anak-anakmu, mantu, cucumu diberkati dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami doakan saat ini juga untuk Doni, memberkati pekerjaannya, bisnisnya di dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Lili Handayani bersama suaminya Pak Gono dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan menolong untuk menjual rumah, Tuhan berikan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Akan ada terobosan ajaib dalam keuanganmu di dalam nama Yesus. Untuk bisnis asuransi apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Ibu Marta, jangan takut, jangan susah. Tuhan sembuhkan kau, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, Ko Anto, malam ini kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Obat yang engkau minum Tuhan memberkati, memulihkan engkau dalam nama Yesus. Untuk jari-jari tangan, bagian kelingking, bagian tengah, bagian telunjuk, bagian jempol, dalam nama Yesus, kiri kanan sembuh, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Untuk Yohan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Untuk juga Albert,
bersama dengan Alin dalam nama Yesus. Tuhan berkati kalian dalam nama Yesus. Tuhan buat kalian berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan. Tuhan buat damai sejahtera, kebahagiaan, punya masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan dari segala belalang pelahap, belalang penggerik, belalang pelompat, belalang pindahan, orang-orang yang mencoba memanfaatkan, merugikan. Di dalam nama Yesus, dijauhkan, disingkirkan. Tuhan berikan engkau kemunculan, keberhasilan. Tetap hatimu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Berkati your miracle, semua yang sudah hadir malam ini sudah diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun usahamu, baik di rumah, baik di kantor, di mana saja, Tuhan buat engkau berhasil, tidak ada yang gagal. Tuhan buat engkau beruntung, tidak ada yang rugi. Tuhan buat engkau bertambah-tambah, tidak ada yang berkurang-kurang. Tuhan buat engkau naik dan tidak ada yang turun. Tuhan buat engkau menjadi kuat dan tidak ada yang lemah. Tuhan buat engkau tetap sehat, tidak sakit. Tuhan buat engkau menang, tidak kalah. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati hidupmu, di mulutmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan terjadi. Tuhan mendengarkan doamu. Tidak ada doa-doa yang tidak dijawab. Semuanya doanya dijawab Tuhan. Aku berkata malam ini, pintu-pintu yang tertutup saatnya terbuka kembali, jalan-jalan yang buntu saatnya terbuka kembali, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, aku percaya malam ini, dalam nama Yesus, taburan keadilan itu akan dinyatakan Tuhan kepadamu. Engkau yang giat dalam pekerjaan Tuhan, Alkitab berkata jerih payahmu tidak akan sia-sia. Engkau akan melihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang ditinggalkan Tuhan, semua disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi keturunan yang berbahagia di bumi sampai di sorga. Mari Bapak Ibu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, angkat kedua tanganmu sekarang dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman malam hari ini. Haleluya, haleluya. Imani, pada saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan sudah turun tangan, yang belum terselesaikan di tahun ini semuanya selesai. Yang belum tercapai di tahun ini semuanya tercapai. Yang belum terwujud di tahun ini semuanya terwujud di dalam nama Yesus. Yang belum ada di tahun ini semuanya Tuhan adakan bagimu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Terima dengan iman malam hari ini. Tuhan mendengarkan doamu. Jangan ada yang khawatir lagi, jangan ada yang susah lagi, jangan ada yang sedih lagi, jangan ada yang putus asa lagi, jangan ada yang kecewa lagi. Semua bangkit bagi Tuhan, semua bergairah bagi Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Pada waktu malam engkau tidur beristirahat, Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik bagimu. Dan pada waktu besok pagi engkau datang, kau bangun menghadap Tuhan, Tuhan juga sudah menyediakan berkat double porsi, berkat berganda bagimu di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kelimpahan, terima kemakmuran, terima kemunculan, terima kemuliaan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Amin. Pak Selamat John, malam teman-teman doa-doanya semua. Tuhan memberkati. Ya, John. memberkati Bu Ya, Pak Ong, Bu Anto, memberkati Bu ya. Yeti, Ya, Pak Darmawan, John doanya. Berkati sama-sama semuanya. Pak Darman Bu Lim. Yoki, terima kasih Bu Ya, doanya. ya, kita terima berkati kasih. Bu Lili, Pak Sama-sama Lubis. Pak Darmawan. Halo Albert, Halo. Alin. Ya, Ya, Bu. Salam sehat ya Bu. Bu Rosalin, Dosa. Bu Rosalin, salam Bu. Cinta, Ya, Bu Bu Lili, Yeti. Tuhan berkati ya. ya, Salam. Pak Sianto, Oke, Bu Lince, Teman-teman semuanya, Bu Smita, salam. selamat Tuhan beristirahat berkati. ya. Shalom. Pak Darmawan. Ya, Ya. makasih banyak Pak. Salam tenang, salam Pak kesabaran. Fran Sangki, Tuhan berkati ya. Lilian Dayani, ya. Ya, oh Albert, Tuhan berkati Albert ya, sama-sama ya. Albert, Ya, salam buat mama papa ya. Ya, Tuhan berkati. dan berkati Pak Ya, Sianto. sampai jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Oke, bye-bye. Ya, Bu Puspita, Bu Puspita luar biasa sudah ini ya. Bangun. Oke, kita lambaikan tangan dulu buat Bu Puspita ya. Kita lambaikan tangan. Ya, shalom, selamat malam Bu Puspita ya. Semangat ya.
Ya, ini ya tetap sembuh ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Sampai kita ketemu lagi. Oh, ini siapa ya? Sharing Pak, ada Pak Frans Sangki ya. Amin ya. Ya, Oke, Tuhan berkati. terima Puji Tuhan, kasih. mantap. Bye. Oke, Selamat mengasihi Tuhan ya. Bye. Oke, dengan segenap hati dan malam. jiwamu. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye bye. Bye bye. Oke.